Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman DR Nadif yang selalu setia untuk mengikuti tutorial-tutorial yang kami buat dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Kemudian pada pertemuan kali ini, pada tutorial kali ini kami akan menjelaskan atau membahas tentang bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi atau shortcut yang terdapat pada program Microsoft Word. Yang nantinya fungsi dari shortcut ini akan sangat membantu kita dalam mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang biasanya ini akan lebih gampang, lebih simpel, lebih praktis, dan lebih cepat dalam penggunaannya. Kemudian pada tutorial sebelumnya kami telah mengupload yaitu tentang cara menggunakan mulai dari Ctrl A sampai Ctrl H, dan artinya pada pertemuan kali ini saya akan lanjutkan tentang cara penggunaan mulai dari Ctrl I sampai berikutnya dan kontrol-kontrol yang lainnya. Namun sebelumnya bagi teman-teman Nadif yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan di subscribe, kemudian di klik lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi, mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini, yaitu berupa tutorial-tutorial dari aplikasi-aplikasi yang paling sering kita gunakan dalam bekerja. Nah, bagi teman-teman yang nantinya merasa tutorial-tutorial kami sangat membantu, silakan di klik like dan di share ke teman-teman kita yang lain yang belum tahu tentang tutorial-tutorial yang ada di channel DR Nadif ini, dan mudah-mudahan kita bersama dapat membantu saudara-saudara kita yang lain dalam menuntut ilmu komputer. Jadi tidak harus berada di bangku sekolah atau di bangku kursus atau di bangku kuliah untuk bisa menguasai komputer. Itu prinsip kita. Baik, saya akan mulai langsung saja pada materi, yaitu cara menggunakan Ctrl I dan seterusnya. Baik teman-teman, saya sudah sediakan beberapa paragraf ketikan di sini. Ini adalah ketikan yang akan kita olah. Ini adalah ketikan yang akan kita olah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Ctrl I. Ctrl I adalah untuk memiringkan ketikan. Sekali lagi, Ctrl I adalah untuk memiringkan ketikan, atau yang juga bisa kita sebut dengan istilah italic atau yang disimbolkan dengan huruf I pada program Microsoft Office Word-nya. Namun satu hal yang perlu kami ingatkan pada teman-teman, setiap perintah-perintah yang kami contohkan pada tutorial ini, baik itu shortcut mulai dari dari Ctrl A sampai selanjutnya, semuanya tidak hanya berlaku pada Microsoft Office 2007 ya, karena kebetulan memang Office 2007 yang kami gunakan untuk tutorial, tapi perintah-perintah ini juga bisa teman-teman gunakan untuk Office yang lain, mulai dari Office 2003, 2007, kemudian 2010, 2013, 2016, 2019. Jadi semuanya bisa teman-teman gunakan di aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita kembali pada pembahasan, yaitu Ctrl I. Jika satu kata yang akan kita miringkan hanya satu kata, kita ambil contoh misalnya merupakan. Kata merupakan atau tanaman, karena kursor saya sudah berada pada kata tanaman. Saya akan contohkan kata tanaman ini akan saya miringkan. Karena hanya satu kata yang akan kita miringkan, kita tidak perlu membloknya. Langsung saja Ctrl I. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya adalah kata tanaman menjadi miring. Yang lain tetap seperti sebelumnya. Nah, untuk membatalkan kembali miring atau teman-teman tidak jadi memiringkan ketikan ini, membatalkannya adalah lakukan perintah yang sama, yaitu menekan Ctrl I. Karena untuk memiringkan dengan Ctrl I, maka membatalkan juga dengan Ctrl I. Dan kemudian kalau misalnya lebih dari satu kata yang akan teman-teman miringkan,
Misalnya contoh 2 kata, 3 kata, 4 kata, 1 baris, 1 kalimat, 1 paragraf, atau bahkan seluruh ketikan akan dimiringkan. Harus terlebih dahulu kita blok seluruh ketikan yang akan kita miringkan. Nah, cara-cara memblok yang lebih gampang dan lebih praktis, teman-teman bisa lihat pada tutorial kami sebelumnya, pada tutorial-tutorial awal yang kami upload dulu. Kami telah menjabarkan dan menjelaskan tentang beberapa trik, beberapa tips ya, cara memblok yang mudah. Nah, saya akan miringkan satu kalimat, yaitu mulai dari bidadari merupakan tanaman sampai ke dengan kondisi kering. Sampai dengan kondisi kering, saya akan miringkan satu kalimat. Dan setelah saya blok satu kalimat ini, saya langsung saja menekan Ctrl I. Nah, hasilnya satu kalimat tersebut telah berubah menjadi miring. Membatalkan kembali atau mengembalikan ke bentuk semula yang tidak miring, cukup dengan menekan Ctrl I atau lakukan perintah yang sama. Baik teman-teman, itulah fungsi dari Ctrl I, yaitu untuk memiringkan teks. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl J. Nah, sekedar informasi bagi teman-teman, Ctrl J ini sebenarnya punya beberapa saudaranya. Di antaranya adalah Ctrl L, kemudian yang kedua adalah Ctrl E, dan yang ketiga adalah Ctrl R. Jadi Ctrl J ini sebenarnya ada 4 bersaudara. Ada Ctrl J, ada Ctrl L, Ctrl R, dan Ctrl E. Namun untuk saat ini kita bahas yaitu Ctrl J. Ctrl J atau yang juga sering kali disebut dengan justify, atau kalau dalam istilah kita sehari-hari yaitu disebut dengan istilah rata kiri dan kanan. Nah, artinya dengan menekan Ctrl J maka ketikan kita sebelah kirinya akan rapi dan sejajar, dan sebelah kanannya juga akan rapi dan sejajar. Kita lihat teman-teman, langsung saja saya tekan Ctrl J. Nah, karena kursor saya berada pada paragraf yang pertama, maka yang berubah hanya paragraf yang pertama. Dengan artian, kalau teman-teman ingin lebih dari satu paragraf, misalnya 3 paragraf, seperti yang saya contohkan ini, 3 paragraf. Kalau ingin meratakan kiri dan kanan lebih dari satu paragraf, maka harus terlebih dahulu diblok. Kemudian baru tekan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, setelah saya tekan Ctrl J, seluruh paragraf yang saya blok berubah menjadi rata kiri dan kanan. Membatalkannya kembali juga dengan Ctrl J. Oke, Ctrl J. Nah, selanjutnya itulah teman-teman fungsi dari Ctrl J, yaitu meratakan kiri dan kanan. Jadi artinya teman-teman tidak perlu repot-repot mengklik lagi tombol justify pada ribbon di atas, ya. Oke, langsung saja dengan tekan Ctrl J. Nah, kemudian selanjutnya adalah Ctrl K. Ctrl K fungsinya adalah untuk Ctrl K fungsinya adalah untuk membuat hyperlink atau untuk menghubungkan file yang kita buka ini ke boleh file lain, boleh ke halaman website, boleh ke ke dalam subbagian atau ke pembahasan lain yang juga berada di dalam file ini, di dalam dokumen ini. Baik, untuk agar lebih gampang memahaminya, saya akan langsung contohkan. Pertama adalah saya akan buat kata bidara. Kata bidara. Saya akan buat kata bidara. Nah, saya akan buat kata bidara. Nah, kata bidara ini akan kita jadikan sebagai kata yang akan menghubungkan ke file lain. Nah, saya tekan Ctrl K. Teman-teman bisa lihat sebuah kotak dialog muncul, yaitu namanya adalah Insert Hyperlink. Pada kotak dialog ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama yaitu pada kelompok link, kemudian ada text to display, kemudian ada login, dan ada address di bawah. Kemudian ada beberapa tombol-tombol yang lainnya. Namun yang akan kita bahas di sini adalah pada kelompok link to. Pada kelompok link to ini terdapat 4 pilihan. Yang pertama ada existing file or web page.
Kemudian ada place in this document. Kemudian ada create new document. Yang keempat adalah email address. Jadi ada 4 pilihan. Nah, kita mulai dari pilihan yang pertama. Yaitu existing file or web page. Pilihan ini berfungsi untuk menghubungkan kata bidara yang kita pilih tadi ke sebuah file. Filenya bisa saja file yang kita buat dari Microsoft Word, bisa saja file yang dibuat dengan program Microsoft Excel, bisa saja yang kita buat dengan program-program yang lainnya. Itu kalau existing file. Bagaimana dengan web page? Web page adalah ke sebuah halaman website. Ya, ke sebuah halaman website atau kita lebih akrab menyebutnya adalah situs. Jadi existing file adalah ke sebuah file, kemudian kalau web page adalah ke halaman situs. Nah, setelah link to akan ada subnya, yaitu pada kelompok di sebelah kanan, diantaranya ada current folder, ada browse pages, ada recent files. Nah, apa penjelasan dari yang 3 ini? Current folder artinya kata bidara akan dihubungkan dengan file yang berada pada folder di mana file ini juga disimpan. Ya. Current folder adalah kata bidara dihubungkan dengan file yang berada di dalam folder ini, folder dokumen misalnya. Dan yang kedua adalah browse pages. Browse pages adalah mencari halaman-halaman. Di mana halaman tersebut berada, maka dicarilah dengan menggunakan browse pages. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak ini. Ada banyak. Jadi tinggal pilih di sini. Artinya kalau browse pages adalah yang sudah tersedia. Yang ketiga adalah recent file. Recent file adalah file yang pernah dibuka dengan aplikasi Microsoft Word ini. Ya, jadi ini adalah beberapa file yang pernah dibuka sebelumnya. Nah, baik, pilihan yang kedua pada link to yaitu place in this document. Place in this document, link kata bidara tadi itu akan dihubungkan dengan paragraf-paragraf atau pembahasan-pembahasan yang juga terdapat di dalam dokumen ini. Jadi artinya tidak keluar dari dokumen ini. Ya, kata bidara akan dihubungkan dengan paragraf-paragraf atau dengan judul-judul atau dengan pembahasan-pembahasan yang tetap berada di dalam dokumen ini, di dokumen yang sedang kita buka ini. Nah, kemudian ada pilihan yang ketiga, atau create new document. Create new document adalah untuk membuat dokumen baru. Jadi ketika kata bidara kita klik, maka Anda akan diminta untuk membuat dokumen baru. Di mana nama dokumennya adalah kita tulis di dalam name of new document. Di situ nama dokumennya kita tulis di situ. Kemudian kita klik OK kalau sudah. Jadi yang penjelasan lain di sini ada full page, itu adalah posisi di mana nanti dokumennya disimpan. Kemudian ada when to edit, kapan file ini diedit, yaitu pilihan yang pertamanya edit dokumen ini nanti. Pilihan yang kedua edit dokumen ini sekarang. Itu aja bedanya. Nah, selanjutnya kita kembali pada link to, pilihan yang keempat, yaitu email address. Email address adalah menghubungkan kata yang kita buat hyperlinknya ke sebuah email. Jadi artinya dengan kita klik misalnya kata bidara, maka dokumen ini akan dikirim langsung ke email tertentu. Terserah email siapa aja nanti yang diisi di situ. Nah, itulah kata bidara. Untuk sebagai sampel, untuk contoh, kata bidara sudah saya klik tadi, sudah saya blok, kemudian saya tekan Ctrl K, selanjutnya saya pilih existing file or web page. Nah, saya pilih current folder, ya, karena di sini terdapat satu buah file yang sudah saya sediakan sebelumnya. Jadi di sini sudah terdapat satu file yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kita langsung saja klik ini, kata bidara langsung klik OK.
Nah, teman-teman bisa lihat kata bidara tadi yang berwarna hitam telah berubah menjadi warna biru, artinya kata bidara telah berisikan sebuah link. Cara menggunakannya yaitu tidak bisa langsung diklik begitu saja. Caranya harus dengan menekan Ctrl klik. Nah, muncul kotak dialog di sini yaitu Microsoft Office Word Security Notice. Di sini muncul Microsoft Office has identified a potential security concern. Nah, di bawah ada pertanyaan, do you want to continue? Ini teman-teman abaikan saja karena kita sangat meyakinkan file bidara yang tadi kita hubungkan aman dari virus, aman dari apa saja dan berada di dalam laptop ini, di dalam folder ini. Nah, langsung saja jawab yes. Maka file bidara akan terbuka dengan sendirinya. Baik, jadi Ctrl K fungsinya adalah untuk membuat hyperlink atau menghubungkan dari satu file ke file-file yang lain. Nah, baik teman-teman, kita kembali ke pembahasan. Ctrl I sudah, Ctrl J sudah, Ctrl K sudah. Yang terakhir yaitu Ctrl L. Ctrl L fungsinya yaitu untuk merata kirikan ketikan atau yang juga kita sebut dengan istilah left. Jadi kepanjangan dari L itu adalah left. Nah, cara menggunakannya sama dengan Ctrl J tadi. Kalau hanya satu paragraf yang akan kita ratakan kirinya, teman-teman bisa langsung klik saja, tidak perlu diblok pada paragraf tersebut, langsung klik kemudian tekan Ctrl L. Kita lihat Ctrl L. Nah, kirinya rapi, kanannya tidak. Selanjutnya adalah kalau misalnya lebih dari satu paragraf, bisa saja satu paragraf, dua paragraf atau tiga paragraf. Saya coba blok 3 paragraf. Kemudian saya tekan Ctrl L, maka seluruh paragraf yang saya blok telah berubah menjadi rata kiri. Tidak lagi rata kiri kanan. Jadi simpel saja teman-teman. Ctrl L sama dengan saudaranya tadi yaitu Ctrl J. Ctrl J adalah kiri kanan, Ctrl L adalah kiri. Nah, itulah pembahasannya. Jadi teman-teman bisa langsung praktek, bisa langsung gunakan teori-teori yang tadi pada media atau file untuk latihan teman-teman. Mudah-mudahan video-video dan tutorial-tutorial yang kami sajikan ini bermanfaat, dan kalau masih ada yang ragu dan kurang paham tentang penjelasan kami, silakan teman-teman tanya dan tulis di komen di bawah. Kami akan segera insya Allah untuk membalas dan menjawabnya. Oke. Sekali lagi kami minta atau kami ingatkan kepada teman-teman yang baru saja bergabung, yang baru ini pertama kali bergabung dengan channel ini, silakan diklik subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa diklik like dan share ke teman-teman kita yang lain, dan mudah-mudahan teman-teman kita yang lain mendapatkan informasi yang sama dan bermanfaat ini. Baik, terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.